Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat ma'asalam bagi Rasulnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh mubarak ini kita masih bisa bermuajahah dalam acara kajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kita yang berada di majelis mendapatkan ridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sadisa an Ali radhiyallahu annahu qala man jama'a sitata khisalin lam yatruk lil jannah. Barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara maka surga tidak akan meninggalkannya. Jadi surga tidak akan meninggalkannya. Wala 'anil nar mahraban, dan neraka akan menjauhinya. Jadi intinya bahwa ketika seseorang melakukan 6 perkara, mengumpulkan 6 perkara yang akan kita bahas nanti, maka surgalah yang dia dapat, bukan neraka. Lalu apa saja di antaranya? Awaluha arafullah. Yang pertama adalah kita ngerti dengan Allah, tahu dengan Allah. Tahu yang bagaimana? Bi annahu khaliquhu wa razikuhu. Tahu bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah yang membuat kita. Allah yang membuat langit, Allah yang membuat dunia dan seisinya. Apapun yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita ngerti. Dan bukan hanya itu. Kita tahu bahwa yang memberikan rizki, wa razikuhu, yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghidupkan kita dan mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam diri kita sudah tahu, ngerti apa yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk, menciptakan seluruh yang berada di dunia dan di bumi dan di langit. Ya Allah memberikan rezeki terhadap manusia. Allah menghidupkan, mematikan. Maka kita tidak. Hati kita ini pasti akan betul-betul mencintai Allah, betul-betul menghambakan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena apa? Segala sesuatu itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita misalkan rezeki kita masih kurang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin Allah memberikan kita segitu. Kalau kita diberikan lebih, bisa jadi mungkin kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah di dalam hati kita berkecil hati. Tetangga bisa beli mobil, bisa beli motor. Kok kita mau beli motor saja susah. Kerja hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Tidak bisa lebih kayak yang lain. Itu kok enak bener dia itu. Baru ngomong saja dapat duit, baru begini aja dapat duit. Kok kita, kok saya misalkan. Kok saya harus banting tulang baru bisa cari uang. Ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian kita. Kalau kita diberikan lebih, mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu bersyukur. Allah yang menghidupkan manusia, Allah yang mematikan manusia. Jadi jangan ada sombong sedikit pun di dalam hati. Karena ajal, kematian, umur Allah yang menentukan. Nah, kalau semua kita sudah ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan tanggung-tanggung untuk memasukkan, menjadikan kita sebagai hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 2, wa'arafa syaitan. Kita harus ngerti kepada setan. Ngerti yang bagaimana? Bi'annahu aduwuhu. Bi'annahu aduwuhu. Bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh manusia. Setan itu mempunyai visi dan misi untuk mengajak, menjerumuskan manusia agar bareng-bareng masuk ke dalam neraka bareng sama setan. Maka setan itu ketika diturunkan ke bumi punya satu permintaan. Ya Allah, aku ini minta satu permintaan.
karena aku akan mengganggu hambamu untuk barang masuk neraka bersamaku, maka kekalkanlah umurku. Setan gak akan mati. Mati dia nanti ketika kiamat. Karena apa? Dia sedang bergerilya untuk mencari manusia-manusia yang mau menghambakannya. Manusia-manusia yang mau meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah tahu setan itu adalah musuh kita, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok males-malesan, mau baca Quran males, mau sholat males, mau berjamaah males, mau sholat di masjid males, lawan. Karena itu adalah setan, itu musuh kita. Jangan justru pala kita punya rasa malas padahal kita diganggu oleh setan, kita bergaul dengan setan. Jangan. Oleh karena itu, mari kita tahu setan. Setan ini adalah salah satu musuh dari kita. Oleh karena itu, lawan. Agar apa? Agar kita bisa selamat di dunia dan akhirah. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor 3, wa'arafal akhirah. Tahu terhadap akhirat. Bi'annaha darul baqa. Karena sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang langgeng, tempat yang kekal untuk nanti kita bertempati. Sudah sering saya katakan, kita ini merantau. Yang namanya merantau suatu saat pulang, suatu saat kita pulang harus membawa hasil. Ketika kita sudah membawa hasil, maka insya Allah ketika kita merantau kita berarti sukses. Kita harus tahu bahwa akhirat ini adalah tempat yang kekal selamanya. Manusia itu tidak akan mati. Ketika manusia sudah diciptakan di dunia ini, maka dia akan hidup selama-lamanya. Hanya saja proses kehidupan itu ada fase-fasenya. Ketika manusia berada dalam kandungan, fase kedua manusia ada di alam bumi, fase ketiga manusia berada di alam kubur, dan fase keempat manusia berada di akhirat. Ini yang akan menentukan nerakakah ataukah surgakah. Coba kita bayangkan, ketika kita berada di dunia saja seperti ini, ketika kita dilalah kok kita dikasih enak, ya enak. Ketika kita dikasih tidak enak, ya tidak enak. Dan ini pun nanti akan sama ketika kita berada di akhirat. Ketika kita diberikan keenaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan kekal enaknya di sana. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak diberikan keenaan, justru kita dimasukkan ke dalam neraka Allah, maka kita pun akan merasakan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh sangat luar biasa pedihnya. Hadir rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor selanjutnya, wa'arafad dunya. Tahu dengan dunia, ngerti dengan dunia. Ya saya ngerti Pak, dunia ya seperti ini, ada orang, ada mobil, ada tumbuhan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bi'annaha faniyatun, bi'annaha faniyatun wa annaha darul mamari. Bahwa sesungguhnya dunia itu rusak. Kamu harus ngerti bahwa dunia itu rusak. Dunia itu bobrok. Dunia itu kalau kita terus-teruskan, kita menjadi hubbud dunia, kita menjadi orang yang cinta terhadap dunia, tidak memikirkan akhirat, maka itu akan ngerusak. Sebenarnya ketika kita di dunia ini kan kita hanya mampir kalau kata orang. Oleh karena itu ketika kita mampir, ya harus mampir yang baik. Tidak tertarik dengan yang diampiri. Masa kok mau mampir, saya mau ke rumah teman saya yang berada di Jakarta. Saya sebelumnya mampir dulu di Banten. Kok kita mampir di Banten, kita justru malah rusak di Banten. Padahal tujuan kita ke Jakarta. Dan kita pun akan menuju ke Jakarta melewat daripada Banten. Kalau di Banten ini kita sudah di sana rusak duluan, bagaimana kita mau sampai ke Jakarta? Membawa uang banyak di Banten buat poya-poya, buat maksiat, nggak sampai kita di Jakarta. Coba kalau kita misalkan mampir kita ini baik, di dunia ini kita baik, insya Allah perjalanan kita menuju ke akhirat sana pun akan enak, akan baik. Wa annaha darul mamari. Bahwa sesungguhnya, ngertilah kamu bahwa sesungguhnya dunia adalah tempat sementara, hanya tempat lewat. Wa annaha darul mamari. Hadir rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang nomor selanjutnya,
wa 'arafa wa 'arafal haq, ya, wa 'arafal haq, ngerti terhadap perbuatan yang baik, ngerti terhadap sesuatu yang baik. Kalau kita ngerti terhadap sesuatu yang baik, bahwa itu baik harus kita lakukan, bahwa itu benar harus kita lakukan, insya Allah salah satu kunci menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah. Hadir rahimana wa iyyakum ajma'in. Yang selanjutnya adalah wa'arafal batil. Wa'arafal batil, mengerti sesuatu yang di situ batil, ay ghairi sahihi, yakni yang tidak benar, mengerti sesuatu yang tidak benar. Ketika kita sudah ngerti bahwa ini adalah tidak benar, ini akan menjerumuskan kita kepada dosa, menjerumuskan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjauhinya. Supaya jangan sebaliknya. Ngerti kamu dengan itu, ngerti. Ngerti kamu bahwa itu salah, ngerti. Tapi apa kamu lakukan? Saya belum kuat, Pak. Ngerti kalau itu betul. Ngerti kalau ini sudah dianjurkan oleh agama, ngerti. Kenapa kamu tidak dilakukan? Males, Pak. Nah, ini yang bahaya. Hadir rahimana wa iyyakum ajma'in. Dan keenam ini tadi, ketika kita bisa ngerti. Yang pertama tadi ngerti terhadap Allah. Dua, ngerti terhadap syaitan. Yang ketiga, ngerti terhadap akhirah. Wa arafad dunya, ngerti terhadap dunia. Wa arafal haq, ngerti terhadap perkara yang betul. Wa arafal batil, ngerti terhadap perkara yang batil, yang salah. Maka ketika kita ngerti keenam ini dan kita mampu untuk melaksanakan kita dengan tulus hati, dengan kebaikan kita, maka insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah, dan kemudian nanti kita akan dijauhkan dari neraka dan didekatkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.